Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam waktu YouTube kawan-kawan semua. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok Takut Subuh Kardiomiopati akan mempresentasikan terkait materi tentang SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi nih, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok Takut Subuh Kardiomiopati terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Ardi Pangestu, yang kedua ada saya sendiri, Randi Fadilah, dan yang ketiga ada Trinita Deborah Siagian. Nah, kita masuk ke daftar isi ya teman-teman. Kami akan memaparkan mulai dari etiologi SARS, virologi SARS, penyebaran dan penularan, epidemiologi, mortalitas, perkembangan status, tanda gejala dari SARS, pemeriksaan penunjang, pencegahan SARS, hingga langkah-langkah preventif yang dilakukan di belahan dunia. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk ke pemaparan materi yang pertama terkait etiologi SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS-CoV atau SARS-CoV-1 merupakan jenis virus yang menyebabkan sindrom pernafasan akut atau parah, yang disebut dalam bahasa Inggris yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ini adalah virus RNA untai tunggal yang beruntai positif yang menginfeksi sel epitel di dalam paru-paru. Virus ini disinyalir berasal dari hewan kelelawar, musang sawit, dan RNA yang berevolusi menjadikan virus ini dapat menginfeksi manusia. Menurut Ver Anthony dalam Coronavirus and Overview of their Replication and Pathogenesis. Berikut adalah penjelasan mengenai virologi SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. SARS-CoV-1 merupakan replikasi yang khas dari subfamili virus corona. Reseptor utama virus pada manusia adalah angiotensin converting enzyme 2 atau disebut AC2. Pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. SARS-CoV-1 pada manusia memiliki riwayat rekombinasi yang kompleks antara virus corona terdahulu yang terdapat di kelompok hewan berbeda. Agar rekombinasi terjadi setidaknya 2 genom SARS-CoV-1 harus ada dalam sel inang yang sama. Rekombinasi dapat terjadi selama replikasi genom ketika RNA polimerase beralih dari satu tempat ke tempat lainnya. 6 virus corona lainnya yang menginfeksi manusia yaitu Human Coronavirus 229E atau disebut HCoV229E, Human Coronavirus NL63 atau disebut HCoV-NL63, Human Coronavirus OC43 atau disebut HCoV-OC43, Human Coronavirus HKU1 atau disebut HCoV-HKU1. Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus atau disebut MERS-CoV. Yang terakhir, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disebut SARS-CoV-2. Berikut ada penyebaran dan penularan SARS. Penyebaran. Epidemi SARS menginfeksi 26 negara dan mengakibatkan lebih dari 8.000 kasus pada tahun 2003. Saat itu, sejumlah kasus terjadi disebabkan oleh kecelakaan laboratorium dan melalui penularan dari hewan ke manusia di Guangdong, Cina. Penularan SARS-CoV terutama dari kontak antar manusia. Penularan terjadi selama 14 hari setelah terinfeksi. Penularan diduga melalui ekskresi pernafasan. Sebagian besar kasus penularan dari manusia ke manusia terjadi di lingkungan perawatan kesehatan. Ini disebabkan karena tidak adanya tindakan pencegahan serta pengendalian infeksi yang memadai. Wabah global ini dapat berakhir dengan penerapan praktik dan pengendalian infeksi yang tepat. Berikut ada peta wabah SARS-CoV 2002. Kategori hitam adalah negara atau
teritori dengan korban jiwa. Kategori merah adalah negara atau teritori yang terdapat infeksi. Kategori putih adalah negara atau teritori tanpa kasus. Yang berikutnya adalah epidemiologi SARS-CoV di Indonesia. Data epidemiologi SARS-CoV-1 di Indonesia periode 1 Maret sampai 9 Juli 2003 mencatat 2 kasus probable dan 7 kasus suspek SARS. Tidak ada lagi kasus SARS-CoV-1 yang dilaporkan sejak saat itu sampai saat ini. Berikut adalah mortalitas SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Mortalitas pada SARS sangat bervariasi. Laju mortalitas SARS adalah kurang dari 1% pada pasien berusia kurang dari 24 tahun dan lebih dari 50% pada pasien berusia 65 tahun dan lebih tua. Berikutnya ada perkembangan status SARS pada tanggal 15 Mei 2005. Pada Mei tahun 2005, Jim Yardley dari The New York Times menulis, tidak ada satupun kasus sindrom pernapasan akut berat telah dilaporkan tahun ini, tahun 2005, atau pada akhir tahun 2004. Ini adalah musim dingin pertama tanpa kasus sejak wabah awal pada akhir tahun 2002. Selain itu, jenis epidemi SARS yang menyebabkan setidaknya 774 kematian di seluruh dunia pada Juni tahun 2003 belum terlihat di luar laboratorium sejak itu. Selanjutnya, di sini ada tanda gejala SARS. Di antaranya demam menggigil, sakit kepala, batuk, mual, muntah, tubuh mudah lelah, nyeri otot, sesak napas, nafsu makan menurun, diare. Penjelasannya, gejala SARS mirip dengan flu, namun pada sebagian besar kasus, SARS akan berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini juga rentan menyebabkan hipoksi. Selanjutnya, ada pemeriksaan penunjang. Untuk memastikan apakah pasien terinfeksi SARS atau tidak, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Di antaranya, ada tes darah. Tes darah bertujuan untuk mengetahui sel-sel darah secara umum. Lalu ada kultur dahak. Prosedur pengambilan sampel dahak atau lendir dari hidung atau tenggorokan bertujuan untuk mendeteksi virus. Selanjutnya ada pemindaian. Ronsen untuk melihat kondisi paru-paru, mendeteksi tanda pneumonia, CT scan untuk mendeteksi gangguan pada paru. Selanjutnya ada tes RT-PCR. Dilakukan untuk mendeteksi RNA virus SARS pada sampel darah, dahak, dan urin. Langkah-langkah untuk memperkecil penularan SARS di belahan dunia. Di sini ada membangun jaringan bagi para dokter dan ilmuwan untuk mempelajari sinar X dada dan telekonferensi. Lalu ada juga mengkontrol infeksi SARS dengan mengkarantina lebih dari 2.500 pasien di 4 negara. Selanjutnya ada WHO menyarankan pemeriksaan di bandara bagi penumpang pesawat untuk mendeteksi SARS. Lalu ada menerbitkan undang-undang penyakit menular yang menerapkan karantina di rumah wajib selama 10 hari. Selanjutnya, WHO menyarankan kunjungan ke Toronto, Kanada hanya untuk kepentingan mendesak. Ini disebabkan karena beberapa orang Toronto ternyata mengekspor SARS ke belahan dunia. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai virus SARS. Kiranya materi ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.